Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3:36 dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Paulus Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan dan selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya anugerah Tuhan tetap menyertai kita, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan tetap menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Biar kita terus bertumbuh dalam terang dan kebenaran firman Allah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menyatakan iman kami dalam pertumbuhan, iman dalam membaca firman Allah. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Iman bertumbuh dalam pembacaan firman Allah. Haleluya. Iman bertumbuh dalam pembacaan firman Allah. Mengapa orang sering bertengkar dalam rumah tangga mereka? Sementara orang-orang lain, orang-orang percaya, mereka nikmat-nikmat saja. Karena tidak pernah berdoa bersama, tidak pernah membaca firman Allah, baik bersama, baik personal. Sehingga yang menguasai pikiran, menguasai hati kita, bukan firman, tapi daging. Nah, ketika daging menguasai kita, maka kita akan menjadi pemberontak terhadap segala kebenaran firman Allah. Yang baik orang katakan, tetapi kita sikapi dengan tidak baik. Ngegas namanya. Kenapa? Pola pikir kita, kalaupun kita membaca firman Allah, tetapi kita tidak resapi dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti si Daud, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Kesukaannya, jadi itu bukan sesuatu yang membuat dia tersiksa, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Wow, makanya ia seperti pohon yang tanduk di aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Tuhan menolong dia. Itu sebabnya dalam Roma 10 ayat 19 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan ketika engkau membaca firman Allah, bersuaralah sampai telinga mendengar. Kadang-kala saya berkeberatan dengan orang-orang yang membaca. Kenapa? Dia sendiri gak jelas untuk mendengarkannya, apalagi orang lain. Kita harus mengucapnya secara clear supaya telinga kita mendengar dengan baik dan kita bisa bertumbuh dalam pembacaan firman Allah, supaya pembacaan kita tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kita dan bagi orang yang mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, iman timbul dari pembacaan firman Allah itu dikatakan dari mana yang sudah kita baca, dikatakan, ingat bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Dari kecil Timotius ini sudah mengenal kitab suci. Anak-anak saya dari kecil itu, bahkan saya kadang-kala kalau mereka sudah ngapal ayat, kalau tidak bisa saya suruh jalan.
sebagai hukumannya. Tapi saya bukan hanya mengomong, tapi saya juga tahu firman itu, kata Alkitab, ajarkanlah kepada anak-anak pada masa kecilnya, pada masa mudanya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Saya tetap yakin kekuatan Tuhan itu, kekuatan firman itu yang sudah diajarkan. Karena sekali lagi saya katakan, firman-Mu adalah pelita bagi aku, terang bagi jalanku. Jadi kalau firman itu menjadi pelita bagi kita, terang bagi jalan kita, apa yang harus kita takuti? Sebagai seorang ayah, kita punya anak. Kalau melihat hubungan mereka dengan Tuhan akrab, baik, kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau anak-anak kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak punya persahabatan dengan Tuhan, kita khawatir, kita cemas. Karena apa? Situasi zaman ini berbeda. Orang lebih suka kepada nonton. Istri saya suka drakor itu, drakor Cina. Saya seringkali protes. Saya tidak anti menonton, tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, janganlah. Kebiasaan kita itu harus yang baik. Kebiasaan membaca firman Allah, kebiasaan membaca firman Tuhan. Karena kalau kita biasakan hal-hal yang seperti itu, memangnya kurang cinta kita. Tuhan cukup mengajarkan kita tentang cinta, tentang kasih. Yang penting kita mau membaca firman Allah, kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya saya katakan kepada istri saya, kalau saya gagal mengasihi Tuhan, saya akan gagal mengasihi engkau. Mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, mengasihi siapapun. Dan itu sebabnya pagi-pagi sekali saya datang untuk memberikan buah sulung waktu saya kepada Tuhan. Dan sekaligus memperkatakan firman Allah. Baru kami berdoa bersama. Jadi dalam kehidupan kita, apalagi mereka-mereka yang saya tidak dari kecil membaca firman Allah. Tapi anak-anak saya sejak dari kecil. Karena saya yakin betul Amsal 22 ayat yang ke-6 itu. Jadi kalau kita dimateraikan firman Allah itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Nah, di mana kita bisa meyakini firman Allah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Banyak kali umat Tuhan menjadi runtuh dalam imannya karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak kali pendosa-pendosa, penjina-penjina, para residivis, para perampok mengalami perubahan karena mereka membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar omon-omon, tapi betul-betul mengaplikasikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia yang ganas ini. Dunia ini sedang berubah kepada kejahatan. Dunia ini, kata firman Allah, di dalam kendali si jahat. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, ya kita ada dalam pengaruhnya, ada dalam kuasanya. Dan Timotius itu sudah terkenal dari sejak kecil, dari neneknya, dari ibunya, dan kemudian dia menjadi seorang gembala. Sesuatu peningkatan iman yang begitu luar biasa. Imannya bertumbuh dalam pembacaan firman Allah sampai pada akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Iman kita itu harus bertumbuh. Tadi pagi saya katakan bertumbuh dalam penganiayaan. Memegang kebenaran itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Menerima pengajaran dan meyakininya dan melakukan dalam kehidupan kita. Dan juga Alkitab katakan dengan jelas mengingat orang-orang yang mengajar. Banyak orang lupa tentang orang-orang yang mengajar. Jangankan untuk memberkati, lupa terhadap apa yang telah diajarkan. Terhadap orang yang mengajarkan hal-hal yang baik itu. Tapi di sini nggak ada, di sana sini ada. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah,
Bahwa firman Allah itu dapat memberikan hikmat kepada kita. Jadi kalau kita dalam pembacaan firman Allah itu, dia dapat memberikan hikmat kepada kita. Hikmat itu akan menolong kita untuk melakukan firman Allah. Bukan hikmat dunia. Hikmat Tuhan itu adalah di mana kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran sebagai landasan hidup kita, sebagai nilai-nilai kehidupan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita lakukan nilai-nilai ini, dasar-dasar kebenaran ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kecewa, tidak bertumbuh. Karena jaminan firman Allah kita akan bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Karena hikmat itu akan menuntun kita. Makanya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tapi orang-orang bodoh menolak hikmat dan didikan, disiplin dan didikan. Jadi takut akan Tuhan itu membuat kita penuh hikmat. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan karena dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan ingat firman Tuhan. Dan dia melakukan dari apa yang dia baca. Pertumbuhan iman kita tidak hanya bisa sekali atau 2-3 kali di dalam gereja. Kita perlu menyelidiki firman Allah. Kita perlu membaca firman Allah. Ingatlah, ketika engkau membaca firman Allah, engkau mendapatkan inspirasi baru dari firman itu. Wow, paten. Kau akan dibuatnya bergairah. Roh Kudus akan memampukan engkau terus berjalan dalam hikmat yang begitu luar biasa. Sehingga nilai-nilai dalam pekerjaanmu engkau bangun di atas kebenaran firman Allah. Usaha yang kau bangun dibangun atas nilai kebenaran Allah. Bukan yang penting dapat cuan, yang penting dapat untung. Bukan itu. Yang penting kita menyenangkan hati. Itu kalau orang-orang yang bertumbuh imannya. Yang mau bertumbuh imannya dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Allah, dia tidak hanya sekedar cuan, tapi cuan itu membawa manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Itu luar biasa. Makanya dikatakan oleh firman Allah, orang yang tidak berhikmat itu mengalahkan orang yang berhikmat, mempermalukan orang yang berhikmat. Karena akan ada masa dikatakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di akhir zaman penyaringan, pengujian, penyaringan, dan pemurnian itu akan terjadi bagi gerejanya. Nah, apakah kita bertumbuh dalam kebenaran? Itu tergantung kepada kita. Tapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, bertumbuhlah terus dalam Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi keselamatan oleh iman kepada Kristus. Nah, ketika engkau bertumbuh dalam imanmu, bertumbuh dalam pembacaan firman Allah, imanmu akan semakin kuat dan engkau akan menikmati keselamatan yang pasti dalam dirimu karena imanmu kepada Kristus itu semakin bertambah sampai serupa dan segambar dengan Dia. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Jadi keselamatan kita itu bukan karena kehebatan kita, itu anugerah yang Tuhan berikan. Jangan ada yang sombong, jangan ada yang pongah. Tetapi bukan karena itu anugerah lalu kita tidak pelihara, kita tidak jaga, kita tidak lakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tidak juga demikian. Justru karena keselamatan itulah kita mau setia membaca firman Allah, supaya dari pembacaan firman Allah yang setiap hari, pagi, siang, sore, malam mungkin kita lakukan untuk menuntun arah langkah-langkah hidup kita. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan segala kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan percayalah bahwa iman yang membawa keselamatan itu adalah iman
yang kepada Kristus. Dan teruslah setia dalam pembacaan firman Allah supaya engkau tetap menikmati. Dan saya mau katakan kepada kita, iman kita kadang bertumbuh oleh karena penganiayaan, karena kita berpegang pada kebenaran. Iman kita kadang bertumbuh karena pembacaan firman Allah, karena kita menuruti nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya. Dan ketika kita menikmati pertumbuhan iman itu semakin dahsyat dan semakin dasar, dan kasih karunia Allah semakin bertambah dan bertambah dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Orang-orang muda harus berpegang pada kebenaran. Remaja-remaja harus berpegang pada kebenaran. Semakin dini Anda menanamkan kebenaran dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, yakinlah, orang-orang hebat di masa kini bukan karena hebat karena intelektual mereka. Ada banyak orang hebat karena intelektual mereka. Tetapi engkau bukan hanya soal hebat, soal intelektual itu, tapi engkau hebat dalam moralmu. Sehingga disitulah rasa kekaguman dan hormat yang akan engkau terima oleh karena Tuhan berada dalam hatimu. Orang melihat, oh, ada Yesus dalam hatimu. Semoga kita adalah orang-orang yang terus bertumbuh iman kita, di mana orang bisa membaca kehidupan kita bahwa di dalam diri kita ada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya iman kami boleh bertumbuh terus dalam pembacaan firman Allah, sehingga kami tetap setia, rajin untuk membaca firman-Mu, dan terus firman itu berkuasa atas hidup kami. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu cancer, baik itu tumor, baik itu ginjal, baik itu, oh Tuhan Bapa di surga, tidak punya anak, dan lain sebagainya. Dan mereka yang jantung koroner dan stroke dan lain sebagainya, yang diguna-gunai, dikerjai oleh setan. Dalam nama Yesus, segala hal-hal yang kami sebutkan tadi, dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilur Yesus, oleh kuasanya engkau sembuh. Sembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Itu kata Yeremia. Dan itulah sebabnya kita perlu terus meminta kepada Tuhan untuk terus kita beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau sedang mengalami masalah berat, mari berdoa kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit, segala persoalan yang mereka miliki, dan sebagaimana firman-Mu, Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan kepada mereka yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus, datanglah kepada mereka, berikan kelegaan, berikan pertolongan, berikan mujizat-Mu, dan terjadilah pertolongan-Mu, dan dimuliakanlah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Dan ingatlah, ketika engkau memperkatakan firman Allah, imanmu akan timbul dan akan terus bertumbuh untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.